Teman-teman semua, selanjutnya kita ingin melihat pada metode pengklasifikasian yang ketiga dengan cara menggunakan dimensi yang lebih abstrak dalam membedakan setiap partai politik yang ada. Nah, Wolynets misalnya mencoba untuk mengklasifikasikan partai politik itu dengan menggunakan dimensi-dimensi seperti pencari suara, pencari jabatan, dan pencari kebijakan. Nah, untuk menjelaskan dari tiga dimensi tadi, kemudian Wolynets juga memunculkan ya 6 tipe partai politik ke dalam analogi sebuah segitiga yang masing-masing sisi dari segitiga yang ada itu merupakan merupakan poin dalam melihat tujuan dari masing-masing partai politik yang ada. Nah, Wolynets kemudian merumuskan ketiga orientasi atau tujuan partai tadi juga masuk dalam klaster yang mana bisa kita lihat misalnya dari debat kebijakan di internal partai, juga dia melihat dari konsistensi, asumsi, posisi kebijakan, perilaku partai ketika pemilu, dan keberadaan infrastruktur partai untuk mendukung kebijakan. Nah, itu nanti kita lihat satu persatu ya, apa yang Wolynets coba ilustrasikan kepada kita ketika dia menjelaskan tipologi partai itu. Nah, teman-teman semua, dalam segitiga tipologi partai yang digagas oleh Wolynets itu, sudut paling atas itu disebut sebagai pencari suara. Lalu sudut sebelah kanan dari sisi saya ya, itu merupakan tujuan dari pencari jabatan, dan sudut sisi kiri merupakan tujuan dari para partai yang fokus untuk pencari kebijakan. Nah, kalau kita lihat dari 6 tipe yang ada terkait dengan tipologi partai tadi, maka Wolynets kemudian di urutannya ya, di sisi kanan, sudut kanan itu yang paling bawah itu merupakan partai kartel, ke atasnya, ke atas sisi kanan ke arah sudut paling atas itu partai berorientasi patronase. Lalu yang berada di puncaknya tadi ada partai chat-all atau partai profesional elektoral. Sedangkan dari sisi kiri, dari sudut kiri, di sudut pencari kebijakan itu yang paling bawah ada partai pengintegrasi massa, lalu di atasnya ada partai politik baru, dan di atasnya lagi partai programatik. Nah, itu tipologi partai yang digagas oleh Wolynets tadi. Nah, lalu kita coba pelan-pelan melihat apa kemudian yang menjadi indikator bagi Wolynets ketika membuat pola tipologi partai tadi dengan basis partai pencari kebijakan, partai pencari suara, dan partai pencari jabatan tadi. Nah, itu kita lihat cara Wolynets membuat pengukuran yang sangat operasionalistik. Oke, nah tentu saja ada indikator-indikator yang dibuat oleh Wolynets. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan, indikator debat internal kebijakan. Lalu indikator berikutnya ada konsistensi asumsi posisi kebijakan. Lalu yang berikutnya itu kampanye pemilu, dan yang terakhir itu infrastruktur untuk
mendukung kebijakan. Nah, teman-teman, kita coba satu persatu ya dari sisi pengukuran operasional yang dibuat oleh Wolinet. Nah, untuk indikator debat internal kebijakan, biasanya partai yang berorientasi partai-partai itu memiliki orientasi tersendiri, sehingga ini kemudian yang akan membuat perbedaan intensitasnya ketika melakukan perdebatan di internal kebijakan. Misalnya begini, untuk indikator jumlah persentase, durasi waktu yang disediakan untuk pertemuan internal partai, itu kalau partai politik yang tujuannya sebagai pencari kebijakan itu intensitasnya cukup tinggi. Sedangkan untuk pencari suara, partai yang berkategori pencari suara, waktu yang disediakan untuk melakukan perdebatan internal itu rendah. Begitu juga dengan partai yang berorientasi pada pencari jabatan, juga mengalokasikan waktu di debat internal kebijakan itu juga rendah. Nah, kalau kita lihat dari karakter debat, maka partai yang berkategori pencari kebijakan itu sangat diperpanjang dan terfokus pada isu-isu yang ada. Jadi karakteristik debatnya itu tergantung isu, apakah dia sangat kontra atau debatable atau sensitif dan seterusnya. Sedangkan untuk partai yang tujuannya memang sebagai pencari suara, karakteristik debatnya itu kurang fokus biasanya, melebar kemana-mana. Sedangkan selanjutnya partai yang berkarakteristik pencari jabatan, kalau dilihat dari pola perdebatan yang ada di internal partainya itu juga menyebar dan kurang fokus. Lalu kalau kita lihat dari sisi keluasan dan tingkat keterlibatan masing-masing komponen yang ada di partai politik itu ketika melakukan debat internal kebijakan itu, untuk kategori pencari kebijakan itu sangat luas. Jadi semua elemen yang ada di komunitas partainya itu dilibatkan, mulai dari level rendah hingga tertinggi yang ada di struktur partai yang ada. Sementara untuk partai yang tujuannya pencari suara itu terbatas pada pimpinan tertentu saja, atau semacam bidang-bidang atau komite kebijakan dan semacamnya itu dengan sebutan lain. Berikutnya untuk partai yang tujuannya itu sebagai pencari jabatan, kalau kita lihat dari partisipasi, keluasan, keterlibatan komponen internal partainya itu dalam debat internal kebijakan itu juga terbatas pada pemimpinnya saja, unit-unit khusus atau bidang-bidang khusus yang ada di internal partai itu sendiri. Nah, berikutnya teman-teman semua, dari indikator konsistensi asumsi posisi kebijakan misalnya, itu kalau kita lihat dari partai politik yang memang bertujuannya untuk kebijakan itu, konsistensi dalam asumsi posisi kebijakannya itu cukup tinggi. Sedangkan partai yang memang berkategori pencari suara itu konsistensi asumsi posisi kebijakannya sedang, bahkan bisa menyentuh pada level rendah. Untuk itu jadi tergantung dari instruksi pimpinan partainya ya, atau struktur kesempatan elektoral. Artinya sikap politik partai ini apakah menguntungkan di level pemilih bagi mereka sendiri apa tidak, sehingga itu kemudian akan menentukan sikap politiknya. Nah, di kategori partai pencari jabatan itu
konsistensi asumsi posisi kebijakannya itu sedang juga bisa menembus pada level rendah. Selanjutnya untuk indikator kampanye pemilu, nah ini nanti kita akan melihat di 3 komponen ya. Yang pertama itu soal penekanan pada kebijakan, lalu penentu strategi, dan yang ketiga itu penggunaan cara-cara baru menghadapi pemilu-pemilu yang akan datang misalnya. Nah, untuk yang kategori penonjolan kebijakan, partai pencari kebijakan itu sangat tinggi, sedangkan partai yang pencari suara itu cukup bervariasi, jadi tergantung situasi yang ada. Dan yang ketiga itu pencari jabatan itu penonjolan kebijakannya itu rendah, jadi nggak jelas ini jenis kelaminnya seperti apa. Untuk penentu strateginya juga bagi partai-partai pencari kebijakan itu dia mengikuti kebijakan-kebijakan yang ada. Sedangkan bagi partai pencari suara, penentu strategi itu akan dikembangkan tergantung dengan pengembangan kebijakan yang ada, sehingga nanti mereka akan menyesuaikan untuk merumuskan strategi apa yang bisa dijual kepada kelompok pemilihnya. Dan bagi partai yang pencari jabatan itu juga penentuan strateginya itu cukup bervariasi. Bahkan partai pencari jabatan ini lebih menyukai strategi politik yang memiliki risiko yang cukup rendah. Dan yang terakhir dari indikator kampanye pemilu yaitu penggunaan metode-metode baru dalam menghadapi pemilu. Misalnya bagi partai pencari kebijakan itu teknik-tekniknya itu rendah, jadi bahkan bisa sedang juga ya, jadi tergantung, tapi tidak ada yang perubahan signifikan ketika mereka menghadapi pemilu-pemilu yang akan datang. Sedangkan bagi partai yang berkarakteristik pencari suara itu penggunaan teknik baru menghadapi pemilu itu cukup tinggi, dan partai pencari jabatan dia juga sama seperti dengan partai pencari kebijakan tadi, penggunaan teknik baru di pemilu itu rendah sampai di level sedang. Nah, terakhir teman-teman semua, untuk indikator dari infrastruktur untuk mendukung kebijakan, ini nanti misalnya kita lihat dari unit-unit risetnya ya, think tank, lembaga-lembaga think tank partai politik, lalu juga organisasi saya partai yang tersegmentasi sesuai dengan kelompok sosial yang ada. Nah, di partai politik yang berkarakter sebagai pencari kebijakan memang sudah menyiapkan infrastruktur untuk mendukung kebijakan. Jadi mereka benar-benar sudah ada tim risetnya, sehingga sikap mereka dalam mendukung kebijakan itu tidak ragu-ragu. Sedangkan untuk para kelompok partai pencari suara, lembaga-lembaga risetnya itu biasanya sangat minim. Bahkan pengaturan-pengaturan yang dibuat itu sangat bergantung dengan kebutuhan pimpinan atau pejabat-pejabat yang ada di partai politik itu sendiri. Dan yang partai politik berkategori pencari jabatan, dia sama dengan partai politik pencari suara, juga minim dan tergantung dengan selera pemimpin partai dan pejabat-pejabat partai terkait dengan apakah biro riset, lembaga think tank, dan organisasi saya partai itu memang dibutuhkan. Nah, jadi teman-teman semua, itu beberapa klasifikasi yang disampaikan oleh Molinet terkait dengan tipologi partai politik. Nah, berikutnya nanti kita coba melihat dari pemikiran-pemikiran tokoh yang lainnya.